Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pagi hari ini kita sedang berada di daerah Bogor. Kita datang ke sini untuk melakukan instalasi paketan kolam dengan sistem RAS dengan spesifikasi kolam diameter 150 cm sebanyak 4 buah kolam. Contoh kasus di sini adalah si pemilik ingin mempersiapkan untuk masa pensiunnya dengan memiliki farm ya. Jadi di sini ada ayam, ada kambing, dan tambahannya akan memiliki kolam ikan. Ini merupakan salah satu contoh sebuah kesibukan yang bisa teman-teman ikuti menjelang masa-masa pensiun. Dan tentunya jika tertarik ingin memulai budidaya ikan nila dengan sistem RAS, kita akan dengan senang hati membantu teman-teman yang tertarik memulai membuat kolam dengan sistem RAS dengan menghubungi kita. Kita akan senang sekali datang ke lokasi teman-teman semua untuk membantu penginstalan paket kolam sistem RAS untuk mengefektifkan lahan yang tidak terpakai, agar masa pensiun menjadi lebih banyak kegiatan dan hasilnya bisa untuk ketahanan pangan keluarga maupun untuk dijual kembali. Ikuti terus cerita ini, pembuatan kolam di daerah Bogor. Dan disinilah lokasi yang sudah disepakati bersama untuk instalasi paket sistem RAS. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan survei, datang terlebih dahulu ke lokasi ini untuk sama-sama menyepakati bagaimana letak kolam, bagaimana letak pemipaan yang kira-kira ideal dan bisa kita install di lokasi ini. Jadi ini dia kolamnya, ini diameter 150 cm, ada 4 buah. Jadi nanti kalau sudah running, satu kolam ini bisa diisi ikan sebanyak 200 ekor ya. Yang unik di sini adalah ini dibatasi oleh tembok. Jadi nanti filtrasinya akan ada di belakang tembok tersebut. Maka pemipaan akan kita bikin dan kita akan membuat tembok ini kita jebol hanya untuk pemipaannya saja agar bisa masuk ke filtrasi yang ada di belakang. Teman-teman, ada juga yang unik di kasus ini, yang biasanya kita melakukan pembuatan drum filtrasi di lokasi workshop. Cuman untuk kasus kali ini tidak seperti itu, karena owner sudah memiliki drum-drum filtrasinya. Jadi kita akan membuat drum filtrasinya pun langsung di lokasi. Jadi kemungkinan besar instalasi paket kolam sistem RAS di kesempatan kali ini itu tidak bisa diselesaikan kurang dari 1 hari, karena pembuatan drum filternya juga baru akan kita mulai dari hari ini. Oke, kita sekarang menuju ke area yang akan digunakan untuk filtrasi. Dan di sini ada kandang ayam ya. Jadi benar-benar ingin membuat mini farm. Dan disinilah lokasi untuk filtrasinya. Nah, ini drumnya sudah disiapkan. Dan lahan yang digunakan untuk filtrasi juga sudah disiapkan juga ya. Jadi ini turun agar posisi airnya jauh lebih rendah dibanding air yang ada di kolam. Jadi posisi kolam ada di balik tembok itu ya, yang video sebelumnya. Oke, dari sini kita akan lanjut melakukan pembuatan filtrasi dulu. Lalu kita akan menghubungkan pipa-pipa dari drum ini untuk menuju ke kolam. Salah satu tantangan yang ada di kasus kali ini adalah kita terhalang oleh tembok ya. Jadi di balik tembok ini itu lokasi kolam dan di sini itu lokasi filtrasi. Dan kita sedang mengalami kesulitan menentukan dari bagian tembok ini apakah tinggi landasan yang di sini sama yang di dalam sana kolam itu sama persis. Karena itu akan menentukan titik yang harus kita lubangi di pre-filter ya. Yang mana pada dasarnya air yang ada di filter pertama ini, pre-filter, itu tinggi airnya harus lebih rendah dari tinggi air yang di kolam. Sedangkan kita tidak punya visibility untuk melihat tinggi air di kolam sebelah sana, itu begitu masuk di sini akan di mana, itu kita tidak memiliki visibility yang cukup jelas ya. Jadi kita saat ini masih melakukan pengukuran ya untuk memastikan agar begitu kita membuat lubang di pre-filter, ini tinggi air di sini harus lebih rendah dari yang di kolam. Jadi kita menggunakan 8 buah drum ukuran 150 liter di sini untuk filtrasinya.
2 pre-filter, 1 mekanis, 3 biologis, 1 PA buffer, dan 1 sump tank. Nanti dari sump tank ini akan masuk kembali ke kolam dengan menjebol tembok ini kembali gitu. Jadi setiap daerah yang mana kita melakukan kunjungan untuk instalasi paket kolam ras, itu selalu bertemu dengan kasus-kasus unik yang seperti ini. Tapi alhamdulillah itu membuat kita menjadi lebih pintar lagi karena kita menemukan kasus-kasus yang di luar dari ekspektasi dan membuat kita jadi lebih terbiasa. Jika mengalami kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya. Akhirnya kita sudah berhasil menemukan perhitungan yang tepat supaya tinggi air yang ada di filtrasi di sini itu lebih rendah dari tinggi air yang ada di kolam. Hidup akan terasa lebih mudah dengan kopi. Karena kopi, semua jadi lebih plong. Oke, sekarang posisi titik pelubangan untuk Unisil juga sudah berhasil kita petakan ya. Jadi seperti ini. Ini tadi sudah kita ukur sesuai dengan ketinggian air yang ada di kolam yang ada di balik tembok ini ya. Nah, sekarang mumpung Bang Fikri masih ngerjain pemipaan untuk ini, mungkin saya akan buat teman-teman untuk farm tour dulu ya. Di sini ada apa aja karena lumayan seru nih. Ya, lahannya wow. Ya, masih sangat luas. Di sini ada ayam. Jadi salah satu kesibukan yang sangat asik nih saat pensiun, kegiatannya berkebun ya. Itu yang sekarang sedang lagi marak dilakukan oleh banyak orang ya, terutama orang-orang di luar sana. Contohnya kayak Jeff Bezos itu yang mendirikan Amazon juga udah mulai ke area pertanian. Nah, ini juga ada apa ini namanya, bukan bebek, angsa. Bukan entok juga ya, angsa. Terus kemudian ini lahannya juga masih sangat luas sekali. Ini ada kandang kambing. Nah, kita coba melihat kandang kambingnya dulu. Jadi owner sudah menjalankan bisnis usaha kambing ini udah lama ya. Jadi dikawinkan, terus anaknya dibesarkan, jadi indukan, lalu indukan sebagian dijual, sebagian untuk jadi indukan lagi untuk dikawinkan ya. Jadi ini kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh owner ya. Ini juga merupakan pendapatan tambahan ya, jualan kambing sama domba. Nah, ini salah satu contoh pensiunan aktif ini seperti ini ya. Sudah memiliki usaha, dan ini saya pernah tanya untuk yang usaha domba ini sudah dijalankan lumayan lama, sudah dari 10 tahun ke belakang ya. Jadi pada saat pensiun sudah hanya tinggal meneruskan saja. Kita lihat dombanya lagi makan. Wah, kaget dia. Kaget. Halo. Nggak ada anakannya. Oke, seru sekali. Lahannya sangat luas ya. Jadi keuntungan membeli di daerah Bogor dan masih terpencil, jauh dari pemukiman itu ya, lahannya masih sangat-sangat luas dan harganya masih terjangkau. Ada banyak kandang kambingnya. Dan ini salah satu target penjualannya adalah pada saat Idul Adha atau pada saat ada orang memerlukan kambing untuk keperluan akikah. Nah, ini kandang anakannya. Ini masih kecil-kecil yang di sini. Nah, ini Mas Ranu sedang fokus instalasi area kolam ya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Saya dan Bang Fikri fokus di area filtrasi, terus Mas Ranu fokus di area kolam. Nah, jadi nanti konsepnya pipa SLO akan turun semua di bawah sini ya. Dari sana akan tembus tembok ini dan masuk ke pre-filter yang tadi ya, video sebelumnya yang ada di balik tembok ini.
Oke, penentuan urutan filtrasi sudah kita finalisasi, pembuatan titik-titik lubang juga sudah selesai, sekarang tinggal finalisasi menghubungkan antar drum satu dan yang lainnya. Nah, ini sedikit unik, kita membuat seperti ini karena sesuai keinginan owner, di tengah-tengah ini masih harus ada orang yang bisa jalan untuk memudahkan maintenance, terutama drum-drum yang di sebelah sini ya. Jadi panjangnya ini sampai sini, itu nggak muat untuk ke 8 drum, semuanya berjajar di sini. Oleh karena itu kita bagi dua ya. Setelah dibagi dua, nah supaya drum yang sebelah sini mudah di maintenance, maka harus diberikan jarak agar manusia bisa lewat. Jadi ini filter biologis kita gabungkan seperti ini teknisnya. Dan ini dalamnya seperti ini. Oke, ini pre-filter, mekanis, biologis, buffer samteng. Ini sudah berhasil kita lubangi. Ini nanti yang dari kolam ya, dia akan masuk langsung ke pre-filter. Terus dari samteng ini juga sudah kita lubangi, itu nanti akan lanjut ke bagian dalam. Nah, di situ kolam-kolamnya. Oke, selesai sudah pekerjaan kita di hari ini ya. Jadi seperti saya sudah info tadi, ini tidak selesai di satu hari karena memang kita membuat drum filtrasinya langsung di hari ini ya. Dan tadi ada waktu terbuang kurang lebih sekitar 2 jam menunggu kedatangan pipa untuk kita memasang pipa-pipa ini. Jadi karena perjalanan dari toko bangunan menuju ke lokasi lumayan jauh dan jalannya kecil, jadi 2 jam kemudian dari jam kita order pipanya baru datang. Sehingga di sore ini menunjukkan jam 3:30, kita sudah selesai melakukan instalasi untuk drum filtrasi. Terus pemipaan dari samteng, di sini sudah ada pompa airnya, pemipaan ini sudah masuk ke kolam. Dan yang belum adalah instalasi untuk aerasi. Jadi ini nanti untuk aerasinya, rencananya resun akan dipasang di sebelah sini ya. Terus akan digabung ke sini dan untuk mengoksigenasi 3 filter biologis di sini dan juga kolam yang ada di balik belakang tembok itu ya. Oke, sekarang kita melihat posisi kolamnya. Oke, dan ini untuk area kolamnya. Jadi pemipaan yang dari samteng tadi masuk ke dalam kolam dalam bentuk pancuran ini juga sudah selesai kita install. Pemipaan SLO juga sudah di setiap kolam. Pipa di bawah juga sudah ya. Jadi kita akan kembali lagi 1 hari lagi untuk finalisasi semuanya, yaitu dari SLO luar masuk ke pipa besar ini. Ya, terus kemudian finalisasi untuk pipa aerasi. Ini ada pipa 1/2 inch yang digunakan untuk aerasi. Nanti akan kita lubangi, kita beri air valve, lalu batu aerasi yang akan ada di dalam kolam ini. Jadi secara garis besar bisa dibilang ini sudah selesai 80%, 20%-nya hanya tinggal perintilan aja, finalisasi kecil-kecil. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.